Tuduhan yang lain adalah Hamas teroris disebutnya. Menteror siapa? Teroris itu harus ada efek loh. Menteror siapa? Itu harus jawab. Zionis dalam hal ini ya. Sudah selesai. Gak perlu diterangkan panjang-panjang. Tapi tadi Ustaz, efeknya kan jadi sipil Palestina nih. Ini kan perang. Terus apakah Rasulullah SAW disalahkan ketika 70 syuhada gugur di Uhud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel yang sama, channel Sirah TV yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Kembali kita akan belajar insya Allah selama 30 menit ke depan bareng guru kita semua, Ustadz Asep Sobari yang sangat konsen sekali dengan materi seputar itu. Dan dalam beberapa pekan terakhir ini Ustadz juga kayaknya menaruh konsentrasi yang lebih ke isu yang sedang berkembang di Palestina. Ini dibuktikan dengan episode terakhir yang juga mendapat respon yang cukup positif sekaligus membangun optimisme. Kira-kira begitu yang saya baca dari komentar teman-teman. Oke, kita akan bincang lagi hari dengan Ustadz dengan format yang agaknya lebih sederhana, tidak menyimak materi tapi dalam bentuk menjawab pertanyaan atau respon dari teman-teman di kolom komentar baik di YouTube ataupun di platform media sosial yang lainnya. Tentunya masih bersama guru kita Ustadz Asep. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Selalu membangun optimisme nih kalau membesarkan tentang Palestina gitu ya. Tentang hidup ini sebenarnya. Oh, tidak hanya tentang Palestina ya, pastinya. Apa ya alasan kita untuk tidak optimistis? Sementara hidup ini adalah percikan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi kondisi kadang kondisi seseorang tuh ya misalnya kayak konteksnya Palestina kayak gitu tuh gimana tuh untuk bangun optimismenya, Ustaz? Tapi kan nggak akan keluar dari rahmat Allah kan? Pasti ya. Pertama gitu Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita selalu kita baca, dan kedua Rasulullah SAW menyatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Selama kita beriman, artinya ketika kita menjalani hidup dengan basis iman dan kita punya paradigma iman, insya Allah kita akan memandang dan menjalani semua persoalan hidup itu dengan optimistis. Dan semuanya akan positif. Susahnya? Jelas. Baik dalam kondisi plus ataupun minusnya. Iya dong. Artinya nggak akan keluar dari kerangka itu. Di Uhud, ketika kaum muslimin begitu kepayahan keluar dari perang Uhud dengan korban 70 orang dan kemudian luka-luka berat banyak sekali. Kan Allah mengatakan iyam saskum qarhun faqad masal qauma qarhun mislu. Musuh kamu juga lelah gitu. Dan masalahnya mereka dapat apa dengan lelah? Enggak dapat apa-apa sementara kamu dengan lelahmu, kan? Kamu dapat dari Allah yang tidak mereka dapatkan. Kan itu. Iya. Kenapa kemudian jadi pesimistis? Kenapa jadi negatif? Kalau konteks dalam peperangan berarti kalau meninggal ya syahid, kalau menang ya bebas. Memang itu tujuannya. Ya. Karena itu untuk menegakkan, itu modal untuk menegakkan agama Allah. Kan gitu. Iya. Ingat tujuan perang itu adalah untuk bisa hidup di jalan Allah, bukan sekedar mati di jalan Allah. Masya Allah, keren Ustaz. Pertanyaan hari ini insya Allah kita akan coba mengerucut seputar isu Palestina yang juga masih hangat sampai hari ini ya. Panas. Panas malah. Level berapa tuh tadi ya? Ya saya baca beberapa komentar yang salah satunya ada Siti Arifatun ya. Jazakumullah khair Ustaz, penjelasan dan datanya membangun optimisme ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat antum. Amin. Ya. Amin untuk semua. Ya. Untuk semua. Kemudian ada juga komentar yang lain durasinya ditambah Ustaz, kalau bisa 3 jam. Oh, bisa aja kalau dikumpulin. Di mix per episode itu saat ya. Iya, udah lebih 3 jam sebenarnya Sirah TV. Aduh. Oke, ini bergantung dengan kebutuhan nih. Muklis Susila. Mabruk Ustaz. Mohon buku-buku yang disarankan untuk kami baca terkait materi Zionis. Ada rekomendasi Ustaz? Bahasa Arab ya? Waduh. Itu asalnya. kan enggak disebutkan bahasa apa aja kan, terserah gitu.
Ya sebenarnya banyak yang nulis tentang Zionis banyak. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi juga pernah kalau tidak salah membahas tentang Yahudi dalam Al-Quran, tapi itu sangat umum gitu. Kalau Yahudi gitu ya. Ingat Yahudi ini tidak satu warna ya dari masa ke masa gitu. Ya beda-beda gitu. Apalagi kalau kita kemudian sekarang membaca, maksudnya dalam konteks hari ini gitu ya, itu Zionis kan ya. Itu lain lagi, artinya nggak akan sama gitu. Ya kita tahulah sekarang gitu. Zionis aja ditentang oleh Yahudi kan, ada kelompok Yahudi gitu. Banyak kelompok Yahudi termasuk yang paling kental atau yang bertahan sampai sekarang dan pengaruhnya cukup kuat di tengah masyarakat Yahudi, yaitu Naturi Karta ya. Itu kan mereka anti Zionis. Mereka Yahudi anti Zionis. Itulah. Ada Zionis itu hanya melekat ke Yahudi sebenarnya, atau ke... Saya udah bilang di podcast, 2 podcast terakhir atau podcast pertama, bahwa Zionis itu pada dasarnya proyek Barat. Yang kemudian proyek Barat ini ditangkap oleh beberapa orang Yahudi kan gitu loh, Theodor Herzl dan kawan-kawan gitu ya. Yang intinya dia tidak jelas lah mereka menginginkan Yahudi sebagai core daripada Zionis ini, jelas gitu lah. Karena kan targetnya atau proyeknya itu mengeluarkan Yahudi dari Eropa. Targetnya, dan dikumpulkan di satu tempat sebagai sebuah entitas yang secara fungsi akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Eropa dan Barat kan, dan itu sampai hari ini gitu. Tapi tentu mereka tidak ingin Zionisme ini hanya diterima oleh orang Yahudi, karena tidak mungkin juga, dalam arti mereka tidak mungkin kuat kalau hanya diterima Yahudi, harus ada pendukung dari luar Yahudi, maka Zionis dikembangkan ke luar Yahudi kan gitu, termasuk ke Muslim. Ada Zionis Muslim gitu maksudnya? Lah kan yang mendukung Zionisme hari ini, kan itu artinya memang itu yang diinginkan Zionis. Ya jelas dong. Dengan tetap atribut Muslimnya. Iya dong. Ada juga ternyata ya. Zionis besek katanya istilahnya. Oke, Ustaz. Itu tadi beberapa komentar yang nadanya optimis ya. Positif. Tapi kita juga membaca ada komentar yang agaknya ya butuh antum respon nih. Gak apa-apa. Oke, ada dari @Arung Tongka. Anda tahu apa? Israel adalah bangsa pilihan Allah. Ya saya tidak bisa menjawab kalau Anda tahu apa. Saya bukan dalam serial Wiro Sableng bukan kakek segala tahu. Nah, itu yang penting. Penikmat juga kan. Yang kemudian ya saya dari sejak kisah 4 brewok dari Gua Sangreng saya tahu lah insya Allah gitu. Termasuk misteri Gunung Merapi nonton juga. Itu mah belakang. Beda lagi ya. Okay. Artinya saya bukan kakek segala tahu lah istilahnya. Yang kemudian ketika ada misteri selalu dicari dan kemudian memposisikan diri sebagai pemegang rahasia dari segala rahasia. Enggak lah. Saya enggak tahu segalanya gitu ya. Tapi saya harus menyampaikan apa yang saya tahu. Dan gitu. Dan saya berharap ini bagian dari kontribusi kecil saya terhadap isu ini, yang ini adalah bagian kewajiban yang memang ya saya dengan sekecil ini ya tahunya sedikit itu, ya itu yang harus saya sampaikan. Cuman saya pastikan insya Allah yang saya sampaikan saya punya argumentasi untuk itu, gitu ya. Terus kemudian artinya argumentasi itulah yang akan saya pegang dan saya akan pertaruhkan di hadapan Allah. Gitu. Dan saya bagian dari amanah ilmu saja. Jelas. Di batas sekecil itu dan sedikit itu. Kalau masalah kemudian apa maksud dengan kata Israel adalah bangsa pilihan Allah. Terus yang lain tidak dipilih Allah gitu maksudnya. Artinya yang lain diciptakan untuk disingkirkan, sementara Israel diciptakan untuk menjadi istimewa di mata Allah gitu. Kayaknya statement ini juga kayak ngambil dari beberapa kutip dari Al-Quran kayaknya. Yang jelas ini Zionis. Dalam Al-Quran itu posisinya sebagai apa? Sebagai klaim atau sebagai afirmasi dari Allah SWT. Klaim dari Yahudi sendiri. Atau bahkan kalau kita baca, coba rujuk dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 18. Bukan hanya Yahudi kok yang mengklaim. Dan mohon bedakan ya, kita sedang membahas Zionis kan sebenarnya di situ. Anda tidak bisa kemudian ketika kita membahas Zionis kemudian bukankah Yahudi itu pilihan Tuhan? Zionis dan Yahudi aja harus bedakan dulu secara ilmiah. Nggak bisa gitu lah. Kalau kemudian mengambil Al-Quran, waqalatil yahudu. Ingat dalam Al-Quran ayat 18 surah Al-Maidah, wan nasara. Artinya itu bukan hanya klaim Yahudi, tapi juga Nasrani juga ketika berhadapan dengan kaum muslimin.
Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ini kan klaim. Bukan afirmasi. Bukan afirmasi dari Allah, ini klaim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim kami adalah anak-anak Tuhan dan pilihannya. Artinya kami istimewa. Dan itu yang kemudian diungkapkan di ayat lain dan juga ada riwayat sirahnya dalam sirahnya. Kan ketika ditanya emangnya siapa yang masuk surga masuk neraka gitu. Kalian dengan gini nggak pantas masuk neraka gitu. Kami nggak masuk neraka sih. Tapi ayyam ma'dudah. Sebentar aja. Itu kan klaim gitu loh. Masa klaim kita jadikan afirmasi kan salah kan? Gitu. Artinya kami itu istimewa, kami ini punya privilege sendiri di mata Tuhan gitu kan berbeda. Nahnu abna'ullahi wa. Kan kemudian Allah mengajari. Ayolah, bangun dialektika, bantah tuh sekarang logikanya. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau memang kalian itu punya privilege sama Tuhan, ya artinya kalaupun kalian lakukan apapun, sebejat apapun dan sebagainya pasti disayang Tuhan. Terus kenapa sepanjang sejarah kalian diazab oleh Tuhanmu? Kalau memang kalian istimewa. Gitu. Sepanjang sejarah. Loh, ya udahlah, masa kita tutup-tutup catatan itu panjang sekali. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Nah, afirmasi dari Allah apa? Tentang status mereka, bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian tuh nggak ada bedanya dengan manusia yang diciptakan oleh Allah yang lainnya, sama. Ini yang harus dipakai, bukan yang pilihan Tuhannya. Bal antum basyarum mimman khalaq. Yang membuat kalian istimewa di mata Tuhan atau tidak, itu adalah perbuatan kalian, bukan ras kalian, bukan kelompok kalian. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah lah yang berwenang sepenuhnya untuk mengampuni yang dikehendaki atas tentu amalannya kan, dan yang mengazab yang dikehendaki atas amalannya juga. Amalan yang menentukan, karya yang menentukan, bukan karena kalian Yahudi ataupun Nasrani. Kan, itulah dekat dengan Tuhan itu klaim. Ingat loh, yang harus dipakai itu yang afirmasinya. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian gak ada bedanya dengan manusia lain yang diciptakan oleh Allah. Mungkin merasa unggul karena juga dari kalangan mereka banyak nabi-nabi. Dibenarkan juga gak? Mereka merasa lebih... Banyak nabi-nabi yang diceritakan. Kan itu, satu. Kan kita tahu bahwa nabi itu ada yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Dan dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa di setiap keramaian itu ada nabi yang Allah angkat. Tapi kan tidak semua diceritakan. Kan itu, pertama itu. Kedua, dengan banyaknya nabi sekalipun, gitu ya. Sekarang kan ketika kembali ke kaidahnya tadi, yang menentukan itu amalan. Sekarang mereka itu ketika dipimpin oleh para nabi, oleh nabi dari waktu ke waktu, amalan mereka itu menjadi pengikut nabi itu dengan benar atau menentang nabi kebanyakan? Falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Ini pantas kalian jadi dekat dengan Allah. Nabi Musa aja dikerjain kan? Maksudnya nabi sebesar itu yang berperan begitu besar kepada mereka, itu dikerjain kan? Nah, apa yang kemudian, modal apa yang kemudian merasa lebih unggul? Ya, dengan itu kalian pantas merasa lebih unggul. Klaim aja berarti tadi. Klaim. Oke. Kita berlanjut ke komentar selanjutnya. Ada M. Hadi Iqbal. Ini juga memang agak miris ya. Ada komentar dari sebagian kaum muslimin yang menyebutkan bahwa perjuangan di Palestina itu terafiliasinya ke Syiah, Ustaz. Itu satu. Dari muslim yang lain yang juga nampaknya statement ini cukup viral di media sosial, disebutkan Hamas dalam hal ini disebut sebagai teroris dan difatwakan dilarang oleh ulama Al-Azhar dan juga Saudi. Artinya kita dua hal yang berbeda nih. Artinya ada dua ruang ini maksudnya. Gede-gede semua tuh. Oh iya. Kenapa? Tadi perjuangan Palestina di bawah Hamas misalnya khususnya itu disinyalir dia adalah Syiah gitu.
Hamasnya Syiah. Hamasnya Syiah karena dapat dukungan juga dari Beda dong. Hamas Syiah atau Hamas dapat dukungan dari Syiah. Itu dua hal yang berbeda dong. ada Dapat si label yang memang dapat dukungan dari Syiah belum tentu Syiah dong. Iya. Masa kita dapat dukungan dari Cina atau bantuan dari Cina kita kemudian jadi komunis semua kan? Iya. Kan nggak bisa gitu dong logikanya maksud saya gitu ya. Beda dua hal itu. Hamas tuh Syiah atau dapat dukungan dari Syiah itu harus dibedakan. Jelas dong. Iya. Kita harus jeli dengan redaksi itu. Kalau kemudian dapat dukungan dari Syiah, memang Ismail Haniyeh mengatakan di antara yang mendukung adalah Iran. Kan itu. Oke. Itu memang ada itu ya ada gitu bisa dikonfirmasi gitu. Bahwa di antara yang mendukung ya. Bukan semua dukungan yang diterima Hamas itu dari Iran, bukan. Itu di antara yang mendukung. Artinya ada yang mendukung yang lain. Kenapa ketika mendapat dukungan dari Iran jadi Syiah, tapi yang lainnya yang dukung kemudian tidak jadi diperhitungkan? Artinya dari Saudi jadi Wahabi, kemudian dari mana lagi jadi apa lagi? Kenapa enggak? Emang Saudi nggak memberi dukungan ke Palestina secara umum? Oke, nggak beri dukungan kepada Hamas secara organisasi. Tapi kan dukungan apa? Kemanusiaan. Itu yang didukung anaknya Hamas loh ya. Yang dapat bantuan itu kemudian anaknya Hamas, kemudian keluarganya Hamas, istrinya, kan bantuan sosial. Sekolahnya gitu. Terus nggak jadi Wahabi gitu? Ini kita pakai common sense ya, common sense sih maksud saya gitu ya kan. Kalau Iran berarti Syiah, oke. Berarti kalau Saudi pakai common sense sih ya Wahabi gitu ya. Terus apalagi gitu. Nanti ada tarekat yang nyumbang kemudian jadi Sufi. Gimana? Kalau mendapat dukungan dari Iran kemudian dilabeli Syiah kan. Padahal kan kita tahu dan pastilah semua juga tahu bukan hanya Iran yang dukung kan. Yang beri dukungan. Ini nggak bisa label ini, nggak sah gitu lah. Apalagi kalau kita begini. Ingat loh, posisi kaum muslimin, saya bilang bukan masalah Hamas ya di sini. Karena juga ini persoalan besar. Selalu bahwa sekarang itu adalah Hamas lawan Israel. Betul bahwa Hamas itu bisa dikatakan lokomotif ataupun katakanlah yang paling menonjol. Tapi ingat, semua faksi mukawamah perlawanan di Palestina itu bareng dengan Hamas kok sekarang. Semua. Terutama di Gaza ya. Semua sama. Sekarang bergerak sama. Kenapa hanya Hamas? Artinya kalaupun tadi kita tarik Hamas, lah yang lain kemudian nggak melakukan perlawanan. Melakukan perlawanan. Gitu loh. Terus kenapa hanya Hamas yang disorot? Kenapa nggak yang lain? Ya mereka tahulah karena Hamas itu yang paling menonjol dalam arti dominan di sini. Tapi kan kalau secara hukum kan harusnya yang lain juga sama dong. Kan itu. Nah, posisi kaum muslimin di Palestina itu kan posisi hidup mati. Kita masuk masalah hukum ya. Sedikit lah, saya tidak bukan ahli hukum. Sedikit yang bisa saya sampaikan dan sedikit yang saya tahu. Artinya secara umum, terutama di Gaza ya kita bicara. Palestina secara umum lah, tapi kita soroti Gaza ya. Kan hidup mati. Mereka diembargo, air diputus, listrik dimatikan. Oke. Sekarang secara hukum mereka dalam situasi apa? Situasi nyaman, situasi normal, darurah. Darurah. Itu dalam Islam sudah masuk di situ apa? Ada hifdzun nafs, menjaga nyawa, melindungi nyawa. Kemudian hifdzul mal, gitu kan. Harta yang mereka miliki kan dibomi tuh, blung gitu. Kemudian apa lagi? Nasal, keluarga. Oh iyalah, kan anaknya dikorbanin. Semua tuh ada semua, daruriyat tuh ada semua di situ. Sekarang kan semua tahu. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kalau Anda terancam karena kelaparan akan mati. Yang haram, bangkai aja kalau nggak ada yang halal, itu jadi haram kan? Jadi hal yang haram jadi halal kan? Iya. Terus kenapa menyoal bantuan dari Iran ke Hamas taruhlah atau ke perlawanan di Palestina? Itulah. Kenapa? Kalau yang orang kafir yang bantu aja ambil tuh. Orang yang haram aja menjadi halal kok dalam kondisi darurat. Kenapa nggak dipakai kaidah ini? Itu satu. Yang kedua, kalau Anda tidak rela, tidak ridho,
Kalau Hamas dan kawan-kawan itu dibantunya Iran, bla bla bla, Anda yang bantu dong. Loh iya, kenapa Anda cuma mengecam? Anda cuma bisa mengecam orang yang dizalimi. Dan itu mentalitas inferior. Hanya bisa menyalahkan korban, tapi tidak bisa menunjuk hidung pelaku. Sekeras apa Anda mengecam Israel? Sebagaimana Anda kemudian terus mengusik faksi-faksi perjuangan ini termasuk Hamas. Tunjukkan dong pernyataan yang lebih keras karena wajar, logika kita. Logika kita aja, artinya cukup Anda untuk menjadi manusia untuk kemudian betul-betul menunjuk hidung Zionis dengan segala kekuatannya, arogansinya, kekejamannya dan pendukung-pendukungnya. Tunjuk hidung itu. Jangan hanya bisa menyalahkan korban. Itu mental rusak tuh, penyakit. Penyakit betul itu. Kalau memang Anda tidak ridho, tidak terima dibantu Iran, bantu dong. Saya takutnya ngomong kayak gitu, bantu juga kagak. Ya. Sementara mereka dalam kondisi yang dalam hukum fikih pun masuk ke semuanya daruriyat, gitu loh. Semua terancam. Nyawa, harta, kemudian kehormatan, semuanya terancam. Nah ini, kenapa nggak masuk logika ini? Gitu loh. Itu juga masuk ke ranah al-wala wal bara, Ustaz. Ya itu kaidah besarnya lah. Payungnya jelas di situ. Ya sebenarnya penyakit hati itu kelihatan kok dari situ. Anda begitu sensitif untuk mengusik orang muslim. Ya. Kalaupun ada kesalahan dari gitu. Ya. Apalagi dalam posisi dia sebagai korban, sementara pelakunya Anda nggak tunjuk hidung sama sekali. Dan itu jelas-jelas itu penyakit hati. Ya. Itu penyakit hati. Fi qulubihim marad. Itulah. Kalau kemudian tadi Hamas Syiah, itu tuduhan dong selama dia tidak memberikan bukti. Buktinya apa? Hamas Syiah. Hamas organisasi loh, bukan orang per orang. Ya. Kalaupun organisasinya Syiah, belum tentu orang di dalam organisasi itu Syiah. Kalaupun organisasi sekarang mana buktinya bahwa Hamas sebagai organisasi bisa kita katakan, karena ketika seorang itu nataqa bi syahadat, ketika seorang itu menjadi muslim, kita tidak bisa menuduhnya dia keluar dari Islam ataupun menyimpang dari Islam kecuali kalau ada bukti yang spesifik. Harus, tidak boleh. Karena kaidah mendasarnya seorang muslim itu terlindungi kehormatannya dan seterusnya. Nggak boleh kita. Kecuali kalau memang ada sesuatu yang secara spesifik membuktikan bahwa dia memang keluar, itu pun harus dikonfirmasi. Karena bisa jadi ada yang kaidah yang disebut dengan al-udhru bil jahl. Itu yang saya pelajari di Madinah di Fakultas Usuluddin. Al-udhru bil jahl. Orang menyimpang sesat bahkan bisa jadi dikategorikan keluar dari Islam. Tapi masalahnya jangan-jangan dia mu'alaf, jangan-jangan dia belum mengerti. Harus dikonfirmasi. Dan gak bisa kemudian kita putuskan kecuali kalau betul dengan sesuatu yang pasti. Karena seorang itu secara pasti masuk Islam menjadi muslim dengan dia bersyahadat. Maka mengeluarkan dia dari Islam ataupun dari kebenaran itu harus dengan kepastian. Kepastian yang sangat ketat dan berat. Tidak bisa sembarangan. Anda yang menuduh, itu tuduhan loh. Ya. Dan kita tahu dalam fikih, ketika tuduhan itu tidak terbukti, Anda yang patutnya dihukum secara hukum. Nggak bisa dong, bebas begitu saja ketika nggak ada, ya sudah kalau nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa dalam Islam. Jaga lidah loh. Jaga hati-hati. Kata Rasulullah SAW, ada orang yang begitu enteng mengeluarkan pernyataan dengan lidahnya. Dia anggap itu terlalu rendah, terlalu ringan. Padahal dengan kata-kata atau kalimat yang begitu ringan itu pantas bagi Allah untuk menyungkurkannya di dalam neraka. Jaga lisan. Jaga lisan dan jaga hati. Jaga hati. Bangun pemikiran yang benar. Konstruk pemikiran, paradigma yang benar. Itu sejati muslim itu begitu. Kalau Anda tidak paham, Anda tidak mengerti, diamlah. Diam lebih baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jangan asal ngomong. Apalagi dalam situasi seperti ini, dan apalagi yang Anda bicarakan dalam mereka adalah sebagai manusia aja wajib Anda bela. Sebagai manusia. Sebagai manusia, cukup sebagai manusia. Bahwa mereka terancam punah genosida. Iya. Dan itu juga dilakukan oleh beberapa orang di luar sana yang notabene juga bukan muslim kan? Iya, karena Anda sesama manusia. Apalagi Anda sebagai muslim. Oke. Tuduhan yang lain adalah Hamas teroris disebutnya. Menteror siapa?
Teroris itu harus ada efek loh. Menteror siapa? Pertanyaan itu harus jawab. Menteror siapa? Zionis dalam hal ini ya. Sudah selesai. Gak perlu diterangkan panjang-panjang. Tapi tadi Ustaz, efeknya kan jadi sipil Palestina nih. Ini kan perang. Ya. Terus apakah Rasulullah SAW disalahkan ketika 70 syuhada gugur di Uhud? Oh gimana? Bahkan ada pamannya di situ ya. Ada Hamzah yang ditangisi beliau. Ya. Wah Hamzah la bawa kialah. Hamzah tidak ada wanita satupun wanita yang menangisinya. Istrinya masih di Mekah dan sebagainya. Istri anaknya juga. Nah ini ada menarik saat yang mengaitkan dengan Siroh untuk dalam hal ini mengalah atau berdiam itu dengan konteksnya Nabi diboikot di Syib Abu Thalib ya. Syib Abi Thalib, Syib Abdul Muthalib sama. Ya, Syib Bani Hashim sama. Syib Bani Hashim itu. Sama. Nah konteksnya ini kenapa Gimana? Palestina dalam hal ini nggak berdiam atau seperti ya Rasulullah saat itu juga kan. Maksud diam itu apa? Tidak melawan. Emang kalau nggak melawan aman nyaman? Pertanyaan itu dulu. Ini sekarang kita bicara tentang sekarang loh, Zionis loh. Itu pernyataan itu kalau iya. Kenapa warga Palestina itu nggak diam aja lah seperti dulu Rasulullah SAW diboikot gitu kan ya? Ini kelihatannya cakep lah ya, ingin mengambil dari sirah. Ini menunjukkan satu sisi gitu. Saya mengapresiasi bahwa dia tertarik dengan sirah. Gitu, di satu sisi gitu loh. Di sisi lain, saya juga melihat bahwa bagi dia sirah itu penting, makanya dia pakai sebagai bukti, sebagai pembenaran, argumentasi kan. Cuman ya jangan sembarang ambil narik sebagai argumentasi. Itu butuh effort lebih, bukan sekedar ada peristiwanya. Sekarang pertanyaan, sekarang konteks sama konteksnya. Pemboikotan saat itu dengan kondisi Palestina hari ini. Jelas konteksnya beda. Jangan narik-narik kalau konteksnya beda gitu. Sekarang di Palestina dengan Zionis ini. Apakah kalau mereka diam kemudian akan istilahnya tidak diusik? Akan tenang dan nyaman? Kalau berpikir begitu, itu artinya Anda tidak paham apa itu Zionis. Saya sudah sampaikan dalam perspektif peneliti Zionisme ya, Dr. Abdul Wahab Al-Masiri rahimahullah. Zionisme itu gerakan ihlaliyah dari ahalla yuhillu ihlal. Jadi menempatkan orang baru di satu tempat dengan mengosongkan tempat itu dari orang lama. Itu Zionisme. Zionisme itu bukan sekedar okupasi menempati tempat tok gitu loh. Itu aja sudah masalah besar karena itu kan aneksasi, dia merebut. Ini mah ihlaliyah. Menempatkan orang baru di satu tempat dengan mengosongkan orang lama dari situ. Itu artinya kalau diam enggak akan dibiarkan. Ya akan ditendang. Itu Zionisme. Kalau enggak paham ini yuk susah jadinya. Gitu loh. Dari awal enggak ngerti Zionisme. Dan juga enggak ngerti sirah kalau menurut saya. Kalau sirah dua-duanya enggak dipahami gitu. Gitu loh. Karena kenapa Rasulullah SAW tidak melawan? Kan itu kan? Ya. Artinya waktu di Syib Abi Thalib. Kenapa enggak melawan? Pertanyaannya ini di periode Mekah atau Madinah? Mekah jelas. Jelas Mekah. Ya. Dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Kan? Peristiwa di Mekah paling ujung dan posisi kaum muslimin lebih kuat dari saat diboikot itu tahun 12, masuk tahun 13. Tahun 13 ada Baiat Aqabah 2. Baiat Aqabah 2. Ini artinya kurang lebih 4 tahun setelah pemboikotan. Di Baiat Aqabah 2 itu ada 70 tokoh Madinah. Tokoh nih saatnya. Iya dong, tokoh muda Madinah membaiat Rasulullah SAW untuk berkomitmen dengan Islam dan memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan. Sumpah. Sudah ada titik itu. Iya. Dan itu malam-malam di Mina, di Aqabah Mina. Setelah selesai, orang-orang Ansar itu ingin langsung menunjukkan komitmennya. Ya Rasulullah, mereka masih tidur nih malam ini. Apa kita tidak langsung habisi aja mereka nih, musuh-musuhmu nih. Kata Rasulullah, gak usah, jangan. Lam nu'mar bidzalik. Belum ada perintah untuk itu. Ini kuncinya ya. Artinya belum ada perintah untuk konfrontasi. Walaupun posisi kaum muslimin dizalimi.
Bukan karena lemah. Bukan, orang itu Ansor minta kok kita libasan sekarang. Gitu loh. Lemahnya di mana? Gitu loh. Dan Rasulullah SAW itu lemahnya di mana? Beliau sendiri. Bukankah saat keluar dari Taif, ketika ditolak di Taif? Ya. Dan itu hanya kurang lebih dalam setahun pertama atau dalam yang sama dengan saat keluar dari pemboikotan itu. Itu malaikat gunung turun. Muhammad, ya Rasulullah, perintahkan aku, kata malaikat. Kalau engkau mau memerintahkan aku untuk membalikan 2 gunung itu ke atas mereka, aku akan kulakukan. Habiskan sebenarnya. Ya. Tapi Rasulullah, enggak. Jangan. Jadi bukan masalahnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak melawan. Ya memang tidak melawan lah. Emang dasarnya Rasulullah SAW melihat itu bukan masa perlawanan. Dan Rasulullah pada dasarnya menunggu perintah Allah untuk melawan. Dan belum. Perintahnya baru turun akhir tahun pertama di Madinah. Fahami sirah dan baik-baik. Haji intensif. Haji. Ikut acara di Bandung boleh juga tuh. Boleh lah, boleh. Ya. Boleh teman-teman nanti cek nih poster di sini ya. Oke. Ustadz mau bertanya lagi, apakah memang kemenangan Palestina nanti menjadi tanda kiamat? Nanti itu kapan? Ya mungkin enggak, maksudnya nanti itu yang sekarang atau yang nanti kapan-kapan? Kalau yang kapan-kapan iyalah jelas, karena itu dari Rasulullah SAW. Bahwa tanda hari kiamat itu nanti ada terjadi perang gitu loh, antara kaum muslimin dengan Yahudi gitu loh. Dan mereka akan kalah luar biasa sampai semua benda itu akan teriak istilahnya, memberitahu pasukan muslim di sini, nah Yahudi sedang bersembunyi, bunuhlah gitu. Kecuali pohon gereket kan gitu. Itu hadis sahih. Cuman kan Rasulullah SAW nggak bilang itu tahun kapan, enggak, pertama. Kedua, itu selain dalam situasi perang, itu perangnya persisnya siapa yang mewakilinya, Hamas, Jihad Islam melawan Zionis atau bukan, kan nggak ada keterangan. Artinya hadis itu sahih dan itu akan terjadi dan itu sifatnya qadari. Cuman nggak usahlah mencocok-cocokkan bahwa ini yang sekarang yang sedang berjalan itu inilah pengejawantahan dari hadis itu. Gak usah juga begitu kan? Kan apa harus begitu? Iya. Kan itu artinya nanti itu akan terkait dengan hadis bahwa 70.000 Yahudi dari Khurasan akan turun gitu ya bersama Dajjal. Sementara di Baitul Maqdis sudah ada Isa alaihissalam. Waduh, kalau dicocok-cocokkan repot nih, Nabi Isa sudah ada di Baitul Maqdis hari ini kan, kacau gitu. Gak usah lah, itu qadari. Qadar itu ya biarlah, itu sesuai dengan takdir Allah akan berjalan. Yang penting kan apa yang kita persiapkan, iman kita dan amal kita gitu loh. Ketika saat-saat itu, kalau saat-saat itu terjadi gitu loh. Gak usah lah mencocokkan hari ini. Ingat loh peristiwa yang kayak gini terkait dengan Palestina itu bukan hari ini saja. Gitu loh. Artinya bukan abad ini saja. Palestina itu sejarahnya panjang, permasalahan dengan Palestina. Dihabisi pasukan salib dan sebagainya. Salahuddin ketika naik gitu kan. Apakah kemudian orang-orang berpikir saat itu juga belum berarti wah ini kiamat nih kalau kita menang nih gitu. Ternyata masih 700 tahun. Sudahlah, persiapkan saja. Kalau masalah kiamat itu persiapkan saja amal soleh untuk menjadi bekal kita kalau itu terjadi kan gitu. Yang penting kemudian saat itu terjadi atau menjelang itu terjadi kita memang tercatat sebagai orang beriman dan masuk kategori hamba Allah yang diterima Allah SWT. Itu kan yang penting. Ya. Terakhir mungkin Ustaz, dari Muhammad Farid Iman Syah. Ini berupa harapan, semoga ada kelas serial khusus tentang Palestina dan sejarahnya biar kita semakin optimis kira-kira gitu. Ada mungkin dalam agenda kalau kan Andalus sudah. Kan pertanyaannya mungkin kan? Ya. Ada lah kalau mungkin ya. Dalam waktu dekat? Tidak bisa saya nyanyikan. Yang pasti dalam waktu dekat tanggal 4 November nanti. Itu masalahnya. Kita ada agenda-agenda besar terkait dengan pengembangan sirah Nabawiyah ini ya. Dan itu event perdana, Zat? Event perdana tahunan, insya Allah. Ya? Tahunan. Kita ada agenda tahunan untuk mengangkat syiar sirah Nabawiyah. Dimulai tanggal 4 November itu insya Allah. Baik, Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Sehat-sehat selalu. Semoga terus menebar tadi ya ilmu-ilmunya sekaligus membangun optimisme untuk kita semua. Amin. Kita akan ketemu next insya Allah di Bandung di agenda ini. Ya, semoga silahkan teman-teman bisa gabung di sana.
Akhirnya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.